Masih di Anyus Malam bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Malam hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah menyiapkan sejumlah nama untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dirinya mengatakan nama-nama tersebut masih dalam proses penggodokan. PDI Perjuangan tengah melihat sejumlah opsi nama menuju Pilkada Jakarta, di antaranya Pramono Anung, Basuki Cahayapurnama, Hendar Priyadi, dan Eriko Sutarduga. PDIP saat ini melakukan proses penggodokan hingga ada sosok yang dapat diterima dan menyatukan partai politik. PDI Perjuangan realistis dan objektif mendengarkan suara arus bawah, seperti saat dulu Tri Risma Harini yang direkrut melalui ASN, kemudian Andika Perkasa yang direkrut dari jalur TNI. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif. Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Dulu misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN. Karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan ibu, sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Kita persiapkan, kita akan punya banyak sebagai opsi-opsi. Misalnya ada Pak Pramono Anung, itu relatif jauh diterima. Ada Pak Ahok, kemudian ada juga Pak Hendi, karena tampilannya sudah di tingkat nasional sebagai kepala LKPP. Kemudian ada juga sosok seperti dari kalangan anggota DPR RI, Pak Eriko Sutarduga misalnya. Jika kami tidak kehilangan stok pemimpin. Komunikasi politik dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah partai lainnya menjelang Pilkada Jakarta. Dari Bogor, Jawa Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, sinyal Partai Keadilan Sejahtera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Jika hal ini terjadi, artinya PKS membuka opsi meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi kedua untuk membangun komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan Pilkada Jakarta. Opsi ini menjadi hasil dalam musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Menurut juru bicara PKS Muhammad Khalid, sebelumnya PKS telah memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Namun hingga kini tidak kunjung ada rekan koalisi, sehingga Anies dan PKS terancam gagal berkontestasi di Pilkada Jakarta. Padahal PKS merupakan partai pemenang Pilkada sebelumnya dan hanya butuh 4 kursi tambahan untuk mengusung calonnya sendiri. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Meski demikian, Khalid menjelaskan bahwa PKS tetap akan berkomunikasi dengan kader di akar rumput, meski tetap membuka peluang untuk mengambil langkah alternatif bersama KIM Plus di Pilkada Jakarta. Di sisi lain, Golkar yang telah tergabung dalam KIM telah mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta.
Pemirsa, sejumlah kepala pemerintahan dan tokoh inspiratif daerah menerima penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group pada Kamis malam. Acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerah masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan pencapaian memimpin daerah masing-masing, iNews Media Group menyelenggarakan acara pemberian penghargaan bagi para kepala daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Sebanyak 22 instansi dan lembaga pemerintah berhasil meraih predikat pemenang pada ajang Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan pada hari Kamis malam. Dalam beberapa kategori, penghargaan tidak hanya diberikan kepada kepala daerah saja, namun juga sejumlah tokoh inspiratif daerah yang turut meraih penghargaan. Salah satunya yaitu Sumiatun, tokoh wanita inspiratif asal Kabupaten Lombok Barat. Dirinya meraih penghargaan atas dedikasi terhadap daerahnya dalam membuat program penurunan angka stunting di Lombok Barat. Kalau program kita di Lombok Barat, pertama itu adalah program stunting, menurunkan tingkat stunting. Terus yang kedua menurunkan tingkat kemiskinan yang ekstrim. Yang ketiga adalah inflasi. Ya kita, alhamdulillah kita sangat bersyukur, merasa bangga ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya dapatkan malam ini akan menjadi amanah buat saya. Melalui penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 ini diharapkan para tokoh pemimpin daerah dapat semakin inovatif dan berkontribusi besar khususnya bagi daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Sukses menjalin kerjasama internasional dalam penyediaan air bersih membawa Kabupaten Bandung meraih penghargaan pada Pemerintah Daerah Awards 2024. Di tahun depan, Kabupaten Bandung menargetkan sambungan baru air bersih mengalir ke 100.000 rumah. Bandung dengan strategi inovatif peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat. Kepada Bapak Muhammad Dadang Supriyatna atau yang mewakili dipersilakan menuju ke atas panggung. Kabupaten Bandung berhasil menjadi salah satu peraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar oleh iNews Media Group. Kabupaten Bandung menyabet penghargaan dalam kategori kerjasama strategis. Penghargaan ini diberikan atas salah satu program inovatif yang menghadirkan kemajuan bagi daerahnya berupa penyediaan air bersih yang berkolaborasi dengan Australia. Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna mengatakan, mengadakan kurang lebih 100.000 sambungan rumah untuk penyaluran air minum dan air bersih menjadi target tahun depan di Kabupaten Bandung. Kami selama 3 tahun berturut-turut melakukan kerjasama internasional PDAM Tita Raharja dengan Kedutaan Australia yang mana tahun ini mendapatkan sekaligus 3 penghargaan karena memang dalam penyerapan dan implementasi daripada kerjasama ini berjalan dengan lancar dan sukses dalam 3 tahun berturut-turut ini. Ia juga mengatakan penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus mewujudkan kemajuan di daerahnya. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Penghargaan juga diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2024. Diskominfo Kaltim menerima apresiasi dalam kategori reformasi birokrasi, dukungan terhadap kemerdekaan pers. Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan terhadap kemerdekaan pers kepada Bapak Muhammad Faisal atau yang mewakili dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan. Prestasi diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kalimantan Timur dalam ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2024 yang digelar oleh iNews Media Group. Penghargaan diraih dalam kategori reformasi birokrasi dengan subkategori dukungan terhadap kemerdekaan pers. Diskominfo Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan indeks kemerdekaan pers secara signifikan sehingga mampu menempati posisi pertama pada tahun 2022 dan 2023. Hari ini awardnya diberikan atas kontribusi seluruh kawan-kawan sehingga kami bisa 3 tahun berturut-turut indeks kemerdekaan pers Kaltim peringkat 1 nasional, dan ini adalah karya bersama antara pemerintah, para media, wartawan, dan seluruh kawan-kawan yang mendukung sehingga kebebasan dan kemerdekaan pers di Kalimantan Timur selalu di peringkat
pertama nasional selama 3 tahun berturut-turut. Apresiasi ini tak lepas dari dukungan Diskominfo Kalimantan Timur terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers, di samping menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pers dan media. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Adin, iNews melaporkan.